hari ini kita main ke Ardea tipe D, ukuran 9x16. Kalau kemarin kita udah main ke tipe A-nya yang ukurannya 11x19 hook. Kali ini kita pengen ngelihat show unit yang emang gua suka banget. Ini baru kali ini sih ngelihat show unit, gua nggak suka yang paling gede, tapi malah suka yang ukurannya yang kecil. yang sedang ya. Nah, ini Ardea tipe D ini terdiri atas 3 lantai, dilengkapi dengan 5+1 kamar tidur, 5+1 kamar mandi, dan masih mampu menampung 2 kendaraan pada area carportnya. Lokasinya strategis banget, jaraknya kurang dari 3 menit ke pusat kuliner Goldfinch Sumarekon. Jadi ini adalah kawasan kuliner yang emang terkenal banget, banyak makanan enak-enak. Jaraknya juga masih kurang dari 5 menit menuju Rumah Sakit Betsaida, kurang dari 10 menit menuju AIS BSD, Ion BSD, akses tol Serbaraja, dan juga masih ada akses tol satu lagi yaitu akses tol Kebun Nanas, jaraknya kurang dari 15 menit. Oke, dan sekarang kita lihat langsung ke area fasadnya ya. Yes. Kalau ini emang desainnya sebenarnya masih mirip-mirip tapi agak beda. Ini carportnya masih muat untuk 2 kendaraan. Di atasnya udah pakai skylight canopy dengan konstruksi menggunakan kayaknya baja Alderon. Tapi ada yang beda sih. Apa yang beda? Oh, kalau yang di tipe ini tuh nggak ada garasinya, Yes. tapi ada pintu menuju service areanya kayak yang sebelumnya juga. Jadi dia nggak mengurangi fiturnya. Jadi akses ke service area tetap ada di sebelah sana, cuman yang nggak ada garasi aja. Iya. Teman-teman nggak masih khawatir tentang skylight canopy-nya. Ini dia udah pakai tempered glass dan kalau kita perhatiin ya, nampaknya udah dipasangin kaca film, jadi nggak terlalu panas. Buat teman-teman yang emang hobi otomotif, bisa parkir di sini dan kendaraan tetap kelihatan nice and shiny karena cahaya mataharinya. Benar. Dan kalau di belakang sini udah disiapin tempat sampah gitu ya, David? Ini hal-hal yang emang bener-bener Sumarekon pay attention to small detail sih. Iya. Jadi ini adalah tempat sampah buat teman-teman yang mau buang sampah. Ini aksesnya di sini dan hal-hal kayak gini aja sampai dipasangnya hydraulic loh kayak gitu. Jadi kita nggak mesti capek-capek nahan. Dan di bawah sini itu akses untuk buka Pintunya ya. pintu masuk. sampahnya. Nah, Masukin. ini ya karena show unit ya jadi agak berantakan, tapi nanti ya tinggal menyesuaikan aja sama kebutuhannya kalian. Sama ada satu lagi sih, aku baru notice. Ini developer juga udah nyediain tempat charger buat handphone. Enggak lah ya, bukan buat handphone. Jadi Mobil karena listrik. yes, untuk mobil listrik. Karena developer tuh tahu market-marketnya ini mungkin adalah orang-orang yang lagi mempertimbangkan mau beli mobil listrik. Jadi ya disiapin lah, di sini ada tempat colokannya. Nanti teman-teman bisa sesuaiin mau taruh wall panel di sini untuk chargernya juga masih bisa banget. Ya, nah kita akan lihat lantai satunya kayak gimana ya. Yes. Tapi sebelum itu ternyata di sini ada Jendela. Jendela, tapi kayak sliding door gitu ya, dibikin window. Yes. Dan tinggi banget ya dari bawah Dari lantai sampai ke plafon. Jadi kita masih bisa lihat kurang lebih penampakan rumahnya kayak gimana. Tapi kalau teman-teman pengen ada privasi, bisa pasang fitras kayak di sini, bisa dibuka tutup. Ya. Jadi kalau misalnya ada jendela ini jadi lebih bagus ya. Benar. Jadi cahayanya lebih oke masuk ke dalam rumahnya. Yuk kita lihat dalamnya gimana. Let's go. Halo. Hai, kita sebenarnya gimmicknya kelihatan banget sih, karena kan tadi jalannya masuk bareng ya. Tapi kita pengen pamer, waktu di Ardea ini udah dilengkapin sama smart door lock yang connected ke Internet of Things. Jadi, kalau misalnya smart door lock yang lain itu aksesnya cuman pakai fingerprint, PIN sama RFID, tapi kalau di sini itu bisa lebih dari itu karena buka tutup pintunya, ini kita nggak mesti akses secara fisik kemari. Nanti di dalam ada control panel untuk smart home systemnya. Itu kita benar-benar bisa buka tutup, terus kita bisa intercom sama orang di luar. Jadi kalau misalnya ada Gojek antar barang atau teman-teman kalian datang, kita nggak mesti ke lantai 1, di lantai 3 pun kita bisa lihat Iya. ada siapa sih di bawah. Gitu. Dan di sini juga udah ada kamera gitu ya. Jadi udah kelihatan tadi kayak David ada di luar, ada siapa gitu. Layarnya gede banget ya. Kelihatan jelas. Nah, ini adalah area rumahnya. Waktu masuk ya, ini kayak bener-bener luas banget sih, floor to ceilingnya. Ini kira-kira sekitar 3,8 sampai 4 meter. Dan kalau teman-teman notice, waktu masuk flooringnya langsung bener-bener fancy banget. Ini pakai marmer. Marmer juga ukurannya gede. Ini kurang lebih kayaknya sekitar 160 deh. Iya. Jadi masih bener-bener fancy-nya dapat. Waktu masuk ke dalam rumah, disambut sama foyer. Ya secara ya kita perlu ada pembatas supaya orang habis buka pintu nggak langsung lihat ke dalam rumah. Kalau teman-teman mau taruh hiasan, mau taruh meja di sini, atau mau taruh rak sepatu, ya this is the right place. Ditambah kalau kita mau pasang hiasan kayak di sini nih, dipasangin lukisan, ini juga jadi tempat yang tepat banget. Karena ini jadi prime location ya. Iya. Orang udah pasti lewat sini. Jadi misalnya kita ada mau pamer sesuatu, penghargaan, mau pamer stick golf, ya put it here, put it right here. Oke. Nah, Kalau di samping kiri kita ini ada dining areanya. Untuk mejanya juga
aksen marmer gitu ya. Yes. Jadi kelihatan mewah dan senada. Terus ini muat untuk 6 orang sampai 8 orang sih, kalau mau tambah kursi di sini masih bisa. Benar-benar. Tuh, terus atasnya dipasang apa ya, kayak Ini dipasang chandelier, Chandelier, tapi ya. chandeliernya nggak kayak yang biasa yang benar-benar ngembang-ngembang Iya. banget. Tapi ini minimalisnya dapat. Aku lebih suka yang ini sih, by the way. oke. Karena jadi lebih bagus gitu. Preferensi ya. Preferensi masing-masing beda. Terus di sini ada dry kitchennya ya. Yes. Kalau ini sih sebenarnya nggak dapat ya, cuma di show unit gitu. Yes, jadi ini kalau di show unit dibikin seperti ini. Di sini kita bisa taruh area dry kitchen. Jadi dari kitchen ke dining area juga nggak terlalu jauh. Dan untuk akses ke wet kitchen yang juga benar-benar dipikirin sama developer. Karena apa? Kalau misalnya kita masak nih, kita pengen masak yang repot, misalnya nggak mau di dalam, kita pengen di wet kitchen, aksesnya gampang, tinggal lewat sini. Gitu. Kita lihat dulu kali wet kitchen-nya. Boleh. Let's go. Nah, ini nih wet kitchen-nya. Luas juga ya untuk masak-masak. Udah dapat 4 tungku kayak gini masih cukup. Yes, jadi ini service areanya. Kalau misalnya teman-teman masuk dari depan, ya aksesnya ada tepat di belakang kalian. Iya. Nah, kalau kita masuk dari dalam rumah, ya aksesnya di sini. Dia pakai pintu kamuflase sebenarnya, tapi ini kita buka, ya masuknya seperti ini. Masih sangat spacious untuk kita taruh dapur. Dan di sebelah sini, itu masih ada kamar tidur untuk ART, kamar mandi untuk ART, sama laundry area. Sekarang kita balik lagi yuk ke dalam rumahnya. Ayo. Ini dia living areanya, luas dan lega banget ya rasanya, apalagi ada double high ceilingnya. Bener. Terus floor to ceilingnya itu sampai 7 meter. Tapi emang beda ya sama yang di sebelah. Yang kalau di sebelah tuh kan lebih lebar Lebih ya. gede. Jadi kayak spacious banget gitu. Makanya aku suka. Kalau ini tuh lebih ke Sepetak aja gitu, 3x3 gitu, kurang sepetak lebih aja. ukuran double high ceilingnya. Bener, tapi tetap berfungsi dengan baik lah, karena kan kita bisa lihat orang dari atas, orang pun bisa lihat dari bawah gitu. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sebelah sana itu masih ada area backyard yang sebenarnya kita suka banget sih, karena developer tuh bener-bener bisa manfaatin double high ceilingnya dengan baik. Mereka pasang pintu dari kaca, dari tempered glass, jadi kita bisa langsung lihat ke backyard di belakang. Dan ditambah di atas sana juga masih dipasangin jendela yang gede-gede banget. Jadi bener-bener kerasa luas banget ya rumahnya ya. Dan double high ceiling ini udah dipasangin chandelier, dan beda dari biasanya. Kalau developer lain kadang suka pasang chandelier yang emang one unit. Kalau ini dipisah, jadi emang bikin aksen yang lebih modern, lebih bagus. Bener, satu-satu gitu. Benar. Dan di sebelah sini, kalau teman-teman lihat, itu ada smart home system yang David bilang tadi, kita bisa buka pintu, atau bahkan kita bisa buka tutup tutup horden ya. Yes. Kayak sekarang aku tutup, coba aku tutup terus. Nah, Jadi dia Cindy akan tuh menutup bisa sendiri gitu. nutup fitrasnya langsung dari sebelah sana. Benar. Selain itu juga bisa kita pakai untuk lihat CCTV. Misalnya kita pasang CCTV di kamar, di tempat-tempat lain, itu kita bisa akses dari sana. Selain itu kalau misalnya ada tamu juga di depan, kita bisa lihat di sini. Oh iya, ada satu lagi sih. Ini aku suka karena dia integrated sama klasternya, yaitu SOS Siren. Jadi kalau misalnya ada emergency, kita perlu bantuan, kita tinggal akses saja control panelnya, kita klik SOS, nanti sirennya akan menyala di rumah kita. Jadi satpam bisa langsung pay attention ke kita. Ini cocok banget buat teman-teman yang suka mencari perhatian, karena akan langsung dapat perhatian dari keamanan. Bener. Nah, sekarang kita coba naik ke atas ya. Yes, let's go. Nah, sebelum kita naik ke atas, ternyata di sebelah sini ada powder room untuk tamu, misalnya mau pipis, jadi nggak harus naik ke atas ya, jadi lebih privacy rumahnya. Kalau teman-teman pengen bersih-bersih dulu sebelum naik juga bisa lewat situ. Benar. Dan di sini ada lift yang emang gue suka banget sih lift yang ini. Entah kenapa, kayaknya emang gue agak biasa sama produk yang ini karena liftnya unik. Kalau lift yang lain itu biasa pakai yang double door kebuka kiri kanan, tapi ini liftnya pakai hydraulic. Kalau yang lain kan sistemnya dia pakai ada counterweight ya. Ada berat pelawannya di lift, jadi waktu liftnya naik berat pelawannya turun. Tapi ini dia pakai hydraulic, jadi untuk ukurannya dia lebih space saving, nggak lebih makan tempat, dan fungsi liftnya tetap dapat. Ini kita bisa akses ketiga lantai rumah ini langsung dari sini. Kira-kira kita mau naik lewat mana? Lift aja deh. Lewat lift, ayo, let's go. Ini dia lantai 2-nya. Tapi tunggu di sini. Orang-orang pasti akan bertanya-tanya, ini kan liftnya cuma satu pintu ya? Ya. Kalau misalnya ada anak-anak atau orang tua, tangannya iseng gitu, mendekati ke pintu, itu bisa kejepit gak sih? Tahu nggak jawabannya? Kayaknya nggak sih. Nggak bisa. harusnya. Karena di sini itu dia ada sensor. Jadi ketika tangan kita melewati sensor ini, liftnya akan langsung berhenti supaya anak-anak nggak kejepit, nggak bahaya.
Dan kalau misalnya tangannya sudah menjauh dari sensor ini, nanti baru dia aktif lagi. Jadi emang security sistemnya aman banget. Iya, iya. Selain itu, kan pasti muncul pertanyaan, ini kan pintunya dibuka manual ke depan. Kalau liftnya di lantai 1, kita di lantai 3, kita buka, bisa nggak? Jadi lift ini, dia udah ada sensornya. Kalau misalnya kabin liftnya nggak ada di lantai itu, pintunya nggak bisa dibuka. Jadi terkunci ya? Jadi terkunci, emang very safe, udah dipikirin baik-baik sama pengembang produk liftnya. Oke, nah ini nih tadi akses untuk lihat ke bawah. Yes. Mewah gitu ya, meskipun memang cuman sepetak gak? Sepetak tapi tetap spacious gitu loh kesannya. Tetap bagus. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur. Yang pertama ada kamar tidur anak di belakang kita, udah punya ensuite bathroom. Kemudian yang kedua ada master bedroom di sebelah sana yang juga punya ensuite bathroom. Ya. Kita lihat dulu kamar ini. Belakangnya. Sekarang kita ada di kamar anaknya. Ukurannya emang nggak gede sih. Mungkin kira-kira sekitar 2,5 kali 3, 3 kali 3, kurang lebih sekitar segitu. Tapi di sini masih ada jendela. Jadi kalau gue lihat sih kayak semua kamar emang pengen dipasangin jendela, jadi kelihatan spacious. Nah kalau di sini mungkin karena kalau misalnya jadiin kamar anak terlalu kecil, kalau teman-teman juga nggak suka dan nggak perlu kamarnya sebanyak itu, di sini bisa dijadiin jadi entertainment room atau jadi study room atau jadi working room. Tapi tetap punya dedicated kamar mandi sendiri di sebelah sana. Kamar mandinya udah lengkap, dia udah ada wastafel, udah ada shower, udah ada toilet. Semua saniternya dikasih mereknya Kohler. Jadi ini adalah salah satu produk saniter terbaik di kelasnya. Sekarang kita lihat yuk master bedroomnya kayak gimana. Ayo. Let's go. Wah, ini bagus banget sih. Spacious banget ya. Spacious, clean, dan terang gitu. Karena ini kan unblocking View. Dari jendelanya sendiri. Karena dari lantai sampai ke plafon. Yes, jadi ini adalah master bedroomnya. Master bedroom ini udah punya ensuite bathroom dan walk-in closet sendiri. Kalau teman-teman perhatiin, waktu masuk ke dalam ruangannya, ini flooringnya udah nggak pakai marmer, tapi udah pakai engineered wooden floor sama kayak di kamar sebelumnya. Alasannya apa tuh sih? Ingat nggak? Ya biar kita pas bangun pagi-pagi nggak dingin. Nggak dingin, karena kan AC nyala semalaman ya. Kalau pakai marmer tuh kayak dingin banget. Jadi biasa diakalin dengan cara dipakai engineered wooden floor kayak begini. Kalau teman-teman lihat kayak yang tadi Cindy bilang, di sebelah sana ada balkon dengan jendela yang full height dari lantai sampai ke plafon kurang lebih. Ditambah di depannya, itu balkonnya menggunakan railing dari tempered glass. Jadi benar-benar unblocking view ke depan. Mungkin bisa lihat-lihatan ke rumah di seberang, kayak gitu. Di sebelah kiri ini masih ada area. Mungkin kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak ini master bedroomnya gede banget nih, mau dipartisi dan lain sebagainya, ya ini adalah cara yang tepat sih. Kita bisa taruh TV di sebelah sini, belakangnya kita bisa taruhin meja untuk kita bekerja atau untuk nyantai. Nah, gitu. kalau di belakang sana itu walk-in closet-nya, yuk kita lihat. Ini adalah walk-in closet dan ensuite bathroom-nya. Memang sih walk-in closet-nya nggak segede rumah-rumah yang lain, tapi ini masih pas banget ya untuk taruh baju-baju, untuk make up juga masih ada dedicated area di sebelah sini, dan aksesnya ini langsung ke ensuite bathroom yang sini deh. Ukurannya tuh bener-bener gede banget. Ini kita rentangin tangan juga masih muat. Dan kalau teman-teman perhatiin, semua produk saniternya udah dari Kohler. Di sini juga ada dedicated area, dia pakai partisi dari tempered glass untuk shower. Jadi kalau misalnya teman-teman mandi, ini nggak mesti takut bikin semua areanya basah. Jadi tetap clean, tetap bersih. Benar. Kita lihat ya lantai 3. Yuk. Nah, jadi kayak yang tadi kita bilang mengenai lift, kalau misalnya ada anak-anak yang iseng ngeluarin tangannya kayak gini, kayak gimana? Nah, ini tangan kita akan langsung kebaca sama sensornya, liftnya akan langsung berhenti. Jadi nggak mesti takut tangan anak kita kejepit dan lain sebagainya. Dan ini semuanya safe, kalau kita pegang ini nggak ada yang nyetrum dan lain-lain. Ini masih aman banget. Jadi kalau misalnya ada anak kecil, kan nggak mesti takut anaknya takut kejepit. Kalau ada orang tua, nggak takut dia kenapa-napa. Ini masih bisa banget nih. Dan kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita nggak di depan pintu, itu pintunya nggak bisa dibuka. Tapi kalau udah di depan pintu, teman-teman dengar ya, akan ada suara krek, dia bisa membuka pintunya. Nah, itu kan ada suara krek. Jadi itu dia kayak ngebuka akses pintunya. Kalau udah nyampe, tinggal kita dorong aja. Nah, sekarang kita udah di lantai 3-nya, dan di belakang sini itu masih ada
space gitu loh, kecil untuk taruh kursi buat meja, nyantai, buat baca buku. Dan di sebelah kanan sini ada kamar tidur ya, kamar tidur anak. Di lantai ini ada 3 kamar tidur, ada 2 kamar mandi, 1 ensuite bathroom untuk kamar mandi, untuk kamar tidur yang di depan sana. Kemudian ada 1 lagi kamar mandi luar untuk 2 kamar sebelah sini. Tapi sebelum masuk dalam kamar, lihat deh, di atas ini, di atas lift, ini ada skylight canopy. Jadi kalau misalnya teman-teman siang-siang ya nggak masih nyalain lampu terlalu banyak, karena cahaya matahari dari luar itu tetap bisa masuk ke dalam rumahnya lewat panel di atas lift itu. Iya. Sekarang kita lihat kamarnya. Yuk. Ini dia kamar anaknya, luas banget ya, dan udah pakai engineered wooden floor juga. Untuk floor to ceilingnya itu kurang lebih masih sama 3-4 meteran. Yes, kurang lebih 3 meteran, jadi masih spacious banget. Tapi hati-hati deh. Apa? Ada naga di belakang. Oh, iya. Nah, kalau kamar yang ini didesain buat anak cowok. Jadi kalau misalnya kalian punya anak laki-laki nih, mungkin umurnya masih SD, SMP, yang masih bisa banget di sini, kita masih bisa taruh tempat tidur, masih bisa taruh lemari. Ya emang spacious ya, masih fleksibel. Iya. Di sini masih bisa ditaruhin meja dan hiasan-hiasan. Dan kayak yang tadi gue mention, emang mereka mau bikin semua kamarnya punya jendela. Jadi ini jendelanya ada di belakang, ini menghadap ke backyard tadi yang di bawah. Jadi cahaya matahari tetap masuk ya, kamarnya kerasa spacious. Iya. Kita lihat kamar yang lainnya. Ayo. Ini adalah kamar anak yang kedua di lantai 3 ya? Iya. Jadi ini juga ukurannya masih sama, kurang lebih sama yang situ, cukup identik. Floor to ceilingnya sama, tapi kalau yang tadi kan dia aksennya ngelekuk ya buat anak-anak. Kalau ini mungkin yang udah remaja, udah dipakein drop ceiling, ditambahin ada LED strip di sekitarnya dan spotlight langsung ke bawah. Jadi emang lightingnya oke banget. Tapi kamar anak yang tadi sama yang ini kan nggak dapat kamar mandi ya. Iya. Jadi kamar mandinya itu pakai kamar mandi bareng yang ada di luar sebelah situ. Benar. Kita lihat ya kamar mandi kayak gimana? Yuk. Nah, letak kamar mandinya itu berseberangan banget ya sama kamar tidurnya, jadi deket juga aksesnya. Yes, Di ini sini produk-produknya udah lengkap dari Kohler, ada wastafel, toilet, dan ada shower, dan juga tetap ada partisinya. Jadi kayak mereka bikin semuanya ada partisi supaya kayak nggak becek kemana-mana gitu loh. Sekarang kita lihat yuk kamar anak yang terakhir di sebelah situ. Ayo. Kalau kata kamu ini kamar untuk anak Ini kesayangan. kamar terakhir buat anak kesayangan. Karena ini kamarnya beda sendiri. Kalau yang lain cuma dapat jendela sama kamar. Kalau ini dapat balkon yang gede banget, langsung unblocking view ke area depan rumahnya. Dan di sebelah sini itu masih ada ensuite bathroom. Lengkap sih sebenarnya, kamar mandinya cukup mirip sama yang di depan tadi. Itu dia tetap ada wastafel, toilet, sama shower. Cuman ya kalau yang tadi kan kastanya masih rebutan ya. Kalau yang ini udah dedicated sendiri, private. Ardea tipe D ini dipasarkan dengan harga mulai dari 6,6 miliaran. Dan untuk simulasi KPR-nya, teman-teman bisa lihat di samping sini. Buat informasi lebih lanjut mengenai properti ini, teman-teman bisa hubungin kontak di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di properti berikutnya. Dadah! Nah, ini kita sekarang... Tunggu guys. Hai, hari ini maaf. Dia serak.